Silakan. Terima kasih untuk Kak Herdinal dan Kak Citra untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bupati Lampung Selatan Bapak Haji Nanang Ermanto. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Bapak Asep Jamhur SEMPDMM. Tepuk tangan juga. Kemudian Bunda PAUD Kabupaten Lampung Selatan Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Luar biasa. Para anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan dan juga para pembicara Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD, Bapak Munif Katid MPD, dan para artis Respati Band, para penyanyi Putri Indonesia dan sebagainya, juga Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya saya tambahkan juga Sekda Lampung Selatan Bapak Tamrin Estos MM. Mohon tepuk tangan. Lalu juga Ketua PGRI Kabupaten Lampung Selatan Bapak Dr. Andes Awardani, luar biasa, dan seluruh jajaran guru-guru yang kami kagumi. Iya, Ibu dan Bapak sekalian, saya tahun ini memperingati 52 tahun saya sudah sebagai guru. Mulai guru PAUD, tepatnya tanggal 4 April tahun 1970 waktu itu. Kemudian guru SD, SMP, SMA, dan kemudian lanjut ke guru di pendidikan tinggi. Dari mulai guru kecil, alhamdulillah kemudian bisa mencapai guru besar. Tapi impian saya adalah dari dulu menjadi guru, karena saya kagum terhadap guru yang mendidik saya. Dan saya belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya. Saya lebih bandel dari Pak Nanang. Umur 4 tahun gak bisa diem, loncat sana loncat sini, naik ke atas pohon, naik ke atas genting, jatuh kepala di bawah bocor, dijahit, makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya. Tapi ibu saya, guru-guru saya, orang tua saya tidak bilang kamu nakal, tidak. Kamu pada dasarnya hebat, selalu dikatakan. Jadi diberi sugesti positif, diapresiasi. Tapi akan lebih hebat kalau tidak coret-coret di tembok. Akan lebih hebat kalau tidak teriak-teriak. Akan lebih hebat kalau tidak nendang sana, nendang sini. Akhirnya coret-coret itu disalurkan jadi senang menggambar. Kemudian teriak-teriak, akhirnya diajarkan oleh ibu saya kalau nyanyi burung kutilang jangan trilili lili, tapi lebih lantang trilili lili. Akhirnya senang nyanyi walaupun belum bisa seperti penyanyi kita idola yang baru saja menggoyang acara kita bersama ini, Obi Mesa, luar biasa. Kemudian nendang-nendang juga akhirnya senang main bola. Senang pukul-pukul, akhirnya senang main badminton, bulu tangkis, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya setiap anak hebat, setiap anak cerdas pada bidang yang saling berbeda. Jadi mohon izin saya mungkin memampangkan materi ini di layar saya saja, mudah-mudahan bisa, tapi dengan judul Mendidik dengan Cinta. Marilah kita mendidik putra-putri kita, murid-murid kita dengan kekuatan cinta. Saya ingin bertanya kepada para ibu bapak guru, baik yang di sini maupun yang di layar, yang di rumah masing-masing, siapa yang bangga sebagai guru? Mohon angkat tangan. Siapa yang tetap akan setia menjalani profesi sebagai guru? Luar biasa. Siapa ibu bapak sekalian yang di sini masih punya putra putri usia balita, usia SD, usia SMP, usia SMA,
Wah, dari tadi balita sampai SMA angkatan terus, putranya berapa ya? Siapa yang sudah punya cucu? Luar biasa. Bukan hanya hadir bapak, ibu, ayah, bunda, juga kakek, nenek. Saya juga dalam usia 17 tahun ini, oh maaf terbalik ya, 71 ini, saya juga sudah punya cucu 3, hampir 4. Insya Allah bulan September 4, tapi baru dari 1 anak. Masih ada 3 anak lagi yang belum menikah. Jadi mudah-mudahan akan menjadi kakek kesayangan cucu. Sampai sekarang juga cucu saya semua dekat dengan saya, karena saya juga merasa bahwa anak-anak perlu didekati dengan kekuatan cinta tadi. Baik, sudah terpampang, mohon izin bisa dipampangkan tadi, mendidik dengan cinta. Ya, sebelumnya juga kita kadang-kadang menghadapi berbagai tantangan. Saya agak kurang hafal, baru belajar akhir-akhir ini dari anak-anak saya lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu remaja. Karena saya juga selama sekolah masih menjalani sebagai anak jalanan, kemudian juga setelah lulus juga merasakan masuk Jakarta jadi gelandangan, kuli pasar, tukang batu, kemudian office boy sampai jadi pembantu rumah tangga 7 tahun selama menjalani kuliah, tapi tetap dengan penuh rasa syukur. Dan ini juga menghadapi putra-putri tercinta harus penuh dengan rasa syukur bahwa apapun juga putra-putri kita yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita dan dipercayakan kepada kita. Jadi saya pun punya banyak anak yang bermasalah, ya mungkin berbagai gangguan dan sebagainya, tapi saya semua terima dengan penuh rasa syukur tadi. Baik, mendidik dengan cinta, kita menyadari bahwa definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Ini adalah secara hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dasarnya adalah Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child. Anak-anak pada dasarnya senang belajar. Coba, waktu kecil kan belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan. Itu kan proses belajar. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi nanti kalau belajar matematika, fisika, biologi, dan seterusnya, ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Pernah nggak anak belajar bicara dibentak-bentak? Nggak ada kan? Hayo ngomong, gitu aja nggak bisa, blow on kamu. Enggak kan? Sayang, ini ayah, ini bunda, ini kakak, atau ini kakek, ini nenek, dan sebagainya. Kenapa anak-anak di Jepang pintar bahasa Jepang? Kenapa di Klaten pintar bahasa Jawa? Kenapa di Inggris pintar bahasa Inggris? Ya mendengar Ohayo gozaimasu, atau Sugeng Enjing, atau selamat pagi, ribuan kali dengan senyuman. Jadi kalau pembelajaran matematika, fisika, dan sebagainya dengan senyuman, maka anak-anak juga akan senang. Anak juga senang bergerak. Jadi kalau agak berandalan dan sebagainya, tinggal bagaimana menyalurkannya, membuang energi yang berlebihan. Senang bersosialisasi, berteman, berpetualang, menghadapi tantangan juga senang, dan juga senang bermain gembira, dan juga kreatif, senang mencipta. Iya, hak anak, kita juga harus menyadari anak-anak juga memiliki hak asasi sebagai anak-anak. Hak pertama adalah hak hidup, kemudian hak berikutnya adalah hak tumbuh dan berkembang. Termasuk bermain gembira, termasuk belajar juga dengan gembira adalah bagian untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia hebat di masa yang akan datang. Hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, pengabaian, dan sebagainya. Dan terakhir adalah hak berpartisipasi atau hak didengar pendapatnya. Jadi sekarang bukan zamannya lagi anak dididik dengan cara-cara kekerasan. Pokoknya mama bilang kamu harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus jadi lawyer, harus jadi ini. Anak memiliki keinginan, potensi, minat yang berbeda. Kadang-kadang dengan paksaan, kalau kemudian gagal, maka dia merasa bahwa ini bukan keinginannya dan kemudian akan menyalahkan orang tuanya. Semua anak pada dasarnya cerdas.
Siapa ibu dan bapak sekalian yang bangga terhadap putra-putrinya sendiri? Siapa yang setuju semua anak pada dasarnya cerdas? Iya, karena cerdas itu spektrumnya luas. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Munif maupun Pak Insinyur Jarot betapa ada teori-teori menguatkan bahwa semua anak pada dasarnya cerdas pada bidang yang saling berbeda. Anak ini cerdas, namanya Albert Einstein. Ini juga cerdas, namanya Mozart, cerdas musik. Ini juga cerdas, namanya Maradona atau Ronaldo, cerdas main bola. Ini juga cerdas pada bidang musik, Michael Jackson dan sebagainya. Mungkin di Indonesia juga punya nanti tokoh cerdas. Ini ada dari Einstein, Pablo Picasso, Mozart, Maradona, Michael Jackson. Di Indonesia ada 5 Rudi yang hebat. Yang pertama seorang ahli muat pesawat terbang, lulus summa cum laude di Jerman Barat, pernah menjadi menteri, pernah menjadi presiden. Namanya Rudi Habibie. Rudi yang kedua dari kecil senang sekali bermain bulu tangkis, 7 kali berturut-turut menjadi juara All England. Namanya Rudi Hartono. Rudi yang ketiga dari kecil senang sekali, senang sekali menggunting rambut, ya. Rambut ditata rapi, akhirnya buka salon di mana-mana, namanya Rudi Hadi Suwarno. Rudi berikutnya senang masak seperti Ibu Winarni juga, namanya Rudi Salam, senang acting. Dan terakhir adalah yang senang masak adalah Rudi Khairuddin. Nah, siapa di antara 5 Rudi ini yang paling cerdas? Semuanya cerdas pada bidang yang saling berbeda. Jadi putra-putri kita, murid-murid kita adalah aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari Keluarga, Taman Sari Sekolah, dan Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga, ada bunga kembang sepatu. Kalau ditanyakan mana yang paling indah, Pak Kasur atau Bu Kasur mengatakan mawar melati semuanya indah. Marilah kita pandang putra-putri kita sebagai bunga-bunga indah cemerlang pada bidangnya masing-masing. Mereka hanya akan merekah dengan segala keelokannya kalau ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur adalah di rumah penuh senyuman. Ibu bapak guru juga selalu senyum. Marah boleh nggak marah? Boleh. Tapi marah yang dipadu dengan senyum. Bisa kan? Bukan. Misalnya membentak putra-putrinya, ayo mandi. Lain kalau sedikit senyum, apalagi ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, asik, aku mau mandi sekarang. Kadang-kadang sudah malam, belum juga tidur. Nah, mulai deh. Hari sudah malam, waktunya tidur. Besok kesiangan, nggak bisa tidur anak-anak. Beda kalau mengatakan begini, hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Yuk sayang bobo. Mungkin pertama akan bilang, biasanya ngomel, sekarang nyanyi. Nggak apa-apa, nyanyi terus bu. Jangan lupa cuci kaki dan menggosok gigi. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Akhirnya tidur dengan nyenyak. Siap untuk selalu senyum dan dengan kekuatan cinta untuk mendidik putra-putri dan murid-murid kita? Ya, tepuk tangan untuk tekad kita. Ya, maaf, kurang. Nah, semua anak sekali lagi pada dasarnya cerdas. Kemudian saat ini anak-anak terpaksa belajar secara daring. Apakah di Lampung Selatan sudah mulai pergi tatap muka sekolahnya? Setiap hari? Iya. Mohon tetap dijaga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu protokol kesehatan. Karena salah satu hak dasar yang paling utama adalah hak hidup. Dan kemudian juga hak sehat. Jadi jangan sampai kita lengah dan kemudian tahu-tahu terpapar, dan anak-anak juga rawan sekali terhadap virus corona ini. Nah, pengalaman kemarin, mohon maaf kalau agak kurang ini ya, Kak Thomas bisa ini ya? Iya, mungkin menatap layar berjam-jam selama ini
kadang-kadang lelah, ngantuk dan mudah tertidur, atau beberapa dilaporkan memakai kacamata. Sehingga harus hati-hati karena teori mengatakan anak TK sebaiknya tidak lebih 1 jam per harinya secara terus-menerus, kemudian anak SD tidak lebih 1,5 jam, dan remaja SMP SMA tidak lebih dari 2 jam. Jadi harus dipadu dengan menatap langit biru, menatap sesuatu yang hijau, atau mungkin ya melihat ke lingkungan sekeliling dan sebagainya. Kemudian berbagai materi kurikulum, kadang-kadang kalau tingkat tinggi diferensial integral dan sebagainya sering membuat anak-anak pusing 7 keliling. Ini menimbulkan beberapa kalangan orang tua stres, anak-anak jenuh, dan hasil belajar sering menjadi tidak optimal. Tantangan belajar daring beberapa yang dialami juga ada yang tidak memiliki HP atau laptop, atau HP satu tapi dipakai bergantian dengan kakak, dengan adik, kemudian mungkin juga dengan orang tua yang work from home dan sebagainya. Susah sinyal, kadang-kadang naik ke atas pohon, sampai ada beberapa yang jatuh, kuota habis, mata lelah, pelajaran terasa menjadi sulit, membosankan, dan ini sering memicu konflik keluarga dan tanpa sadar melahirkan kekerasan terhadap anak. Ayah bunda kadang-kadang berantem, dijewer, dibentak, dimarahi, dimaki-maki dan sebagainya. Saya mau bertanya, mohon dengan segala hormat berkenan dijawab dengan jujur. Siapa yang pernah, ibu bapak yang pernah menjewer putra putrinya? Mohon angkat tangan. Iya, ada yang pernah membentak putra putrinya. Iya, mohon sekarang diubah caranya. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Guru bijak juga mendidik anak sesuai zamannya, karena sekarang ditemukan bahwa kekerasan justru akan melahirkan kekerasan di masa-masa yang akan datang. Jadi harus dengan cara-cara yang lebih kreatif dan tetap ramah anak. Semua anak pada dasarnya senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Supaya lebih gembira, kalau kita bernyanyi bersama, setuju? Kita nyanyi lagu Ayo Mama Jangan Marah Beta. Mohon tepuk tangan semuanya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Ada pantunnya nih. Banyak-banyak pohon berjajar atau bunga berjajar. Biasanya ada kolam ikan. Di bawah pohon ya kolam ikan. Semua anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Semuanya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Sekarang apa? Jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Kita ke pasar. Janganlah lupa membeli apa? Membeli mangga. Mendidik anak janganlah kasar. Stop kekerasan sekarang juga. Semuanya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Dampak kekerasan adalah seperti ini. Anak menjadi gelisah, cemas, gangguan tidur, gangguan makan, bosan, marah-marah. Akhirnya malah jadi tidak senang belajar atau malas belajar dan sebagainya. Nah, anak-anak juga ingin segera ke sekolah pada saat pandemi. Mungkin kalau nanti terulang lagi berarti harus belajar kembali di rumah. Tapi mohon tetap ciptakan suasana yang ramah anak. Ke sekolah juga ada 5 siap ditentukan oleh pemerintah. Pertama, siap wilayah.
sudah hijau atau masih kuning atau merah. Mungkin sekolahnya hijau, tapi anak yang datang bisa dari daerah merah yang bisa membawa penularan. Siap anak, sudah siap memakai masker, rajin cuci tangan dan sebagainya, protokol kesehatan. Siap keluarga juga mendukung, memberikan makanan, bekal makanan, karena biasanya kantin sekolah sementara juga belum banyak yang boleh dibuka. Siap sekolah, mungkin jarak tempat duduknya juga dibuat agak renggang, kemudian juga hand sanitizer atau air mengalir dan sebagainya. Dan siap infrastruktur pada saat keberangkatan, apakah terjamin kendaraan lalu lintasnya lancar atau mungkin jalan kaki sambil bergandeng tangan dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya satu saja belum, anak terpaksa belajar di rumah, tapi anak-anak tetap rindu belajar di sekolah bertemu dengan para guru-guru tercinta. Iya, dunia anak adalah bermain. Bermain gembira ini merangsang berbagai aspek perkembangan mereka. Dengan bermain anak melompat, psikomotorik, sosial, kemampuan bersosialisasi, emosional, menahan diri untuk tidak serba mau menang, nilai moral, aturan-aturan disepakati, dan juga kreativitas untuk memenangkan berbagai permainan-permainan gembira tadi. Dan mohon belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Perlu dibangun sinergi yang kokoh antara orang tua dengan guru, karena ini memegang peran yang sangat penting sekali. Nah, ciptakan suasana belajar dalam keluarga. Mungkin dipandu para ayah bunda yang ada di rumah oleh para guru, misalnya ada Zoom meeting, pengarahan-pengarahan bukan hanya langsung pada anak atau siswa, tapi juga dengan para orang tua dari komite sekolah. Jadi ciptakan keluarga yang ramah anak, sangat penting sekali. Nah, guru pun mohon tetap menjadi sahabat anak dan idola anak, tetap diidolakan. Saya merasa mengidolakan guru-guru SD saya, SMP sampai SMA. Apalagi guru SD dan TK. Bahkan setelah saya lulus S1 masih bisa bertemu dengan guru TK yang sudah sepuh. Ya. Itu karena begitu kreatif, penuh senyuman, penuh kekuatan cinta dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan kekerasan seperti ini sudah bukan saatnya. Guru diidolakan. Pernah kan waktu TK ada lagunya Ibu Guru Kami. Mungkin masih bisa ingat lagunya? Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Siapa yang siap untuk senantiasa menjadi guru idola? Iya, guru yang dikagumi, dicintai, bukan dibenci oleh murid karena galaknya atau kurang pedulinya. Di dalam keluarga juga mohon terus ciptakan suasana yang ramah anak, dan sekali-sekali diganti bukan belajar dari rumah menatap ke sekolah melalui layar, tapi juga istilahnya belajar di rumah dengan guru pengganti, yaitu para ayah dan bunda. Jadi para ayah bunda juga memiliki profesi tambahan sebagai guru pengganti atau ujung tombak pendidikan di rumah pada saat anak terkendala, tidak bisa ke sekolah karena pandemi atau berbagai gangguan-gangguan yang lain. Kalau membicarakan masalah pendidikan, apa sih makna pendidikan? Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 ditegaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan adalah mengembangkan potensi setiap anak. Apakah nanti jadi dokter, insinyur, lawyer, mungkin juga presenter, mungkin wartawan, mungkin juga artis atau olahragawan dan sebagainya. Itu adalah potensi yang dikembangkan melalui dunia pendidikan.
Jadi makna pendidikan adalah bukan mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan dari dalam. Bukan mengisi kepala anak dengan sekedar hafalan-hafalan yang banyak, tapi tadi memunculkan agar potensi anak tumbuh dengan lebih optimal dan menjadi dirinya. Kemudian kita juga bisa menyadari bahwa standar isi pendidikan itu nomor satu adalah etika. Itu yang mohon jangan sampai dilupakan. Jadi bukan sekedar nilai yang bagus, tapi etika, sopan santun, saling menghargai, menghormati guru, orang tua, tapi juga menghormati teman-temannya sendiri dan sebagainya. Dan ini hanya bisa diperluas dengan sangat efektif kalau diteladankan, dicontohkan. Anak akan merasa katanya harus menghormati, kok Pak Guru memarahi bentak-bentak saya misalnya, atau kok ayah bunda jewer saya dan sebagainya. Jadi hak asasi anak mohon juga dihargai dengan memberikan contoh keteladanan tadi. Lalu estetika, keindahan bertutur kata, keindahan sopan santun, keindahan dalam berbusana dan sebagainya. Kemudian baru iptek, lalu nasionalisme, bangga sebagai anak Indonesia, bangga sebagai bangsa yang besar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya, dan kesehatan. Kesehatan itu ada tiga unsur, yaitu kesehatan fisik, artinya fisiknya sehat, misalnya berolahraga, misalnya rajin lompat tali dan sebagainya. Tapi kesehatan jiwa adalah PD, percaya diri. Kesehatan jiwa adalah bagaimana bisa mengoptimalkan potensinya dengan latihan-latihan, pembelajaran dan sebagainya. Dan kesehatan sosial, kemampuan bergaul. Dan ini dimulai dari dalam keluarga dulu. Jadi dalam keluarga mohon ciptakan kerukunan. Biasakan menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Jadi semacam rapat keluarga atau ngobrol bareng asik begitu, mendengar suara anak juga. Jadi berbagai aturan, disiplin itu bukan dipaksakan kepada anak, tapi dibicarakan bersama. Sehingga anak-anak menjalankan itu dengan motivasi internal, bahwa itu disadari memang perlu dan penting dilakukan dengan tepat. Jadi kesehatan sosial, setelah itu anak juga pandai bergaul di sekolah, nanti kalau sudah besar juga pandai bergaul di tengah masyarakat. Kurikulum pendidikan mohon lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum. Apalagi sekarang Mas Menteri menegaskan kurikulum kehidupan. Bahkan dalam kegiatan saat pandemi ini keluar surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Beliau menegaskan belajar daring, poin pertama, untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dan saya sempat cek ke Pak Dirjen Dikdasmen, Bapak Jumeri, ternyata surat ini masih berlaku, sehingga betul-betul hak anak itu dihargai keadaannya masing-masing, karena tidak semua bisa datang ke sekolah. Mungkin terkendala pandemi, mungkin berbagai masalah, ada bencana dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga ditekankan, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 hanya bisa dihadapi kalau anak-anak sehat, sehingga tidak mudah tertular. Sehat berarti ya mungkin makan teratur, istirahat juga teratur, tapi juga ada olahraga, ada kebanggaan pada diri, percaya diri, dan sebagainya. Nah, ini yang nanti juga dijelaskan oleh Bapak Jarod maupun Pak Mulikhatib. Multiple intelligences dari Howard Gardner itu menekankan bahwa pada dasarnya ada 8 tipe kecerdasan. Ada yang cerdas angka, pintar matematika, fisika, dan sebagainya. Cerdas kata, mungkin pandai berkata-kata, mungkin menguasai bahasa asing atau pandai mendongeng atau berpidato, tapi juga bisa menyusun kata atau mengarang, menjadi penulis. Cerdas gambar, melukis atau mendesain, cerdas musik, gerak, teman, diri, dan alam. Untuk cerdas angka, mungkin nanti senang di laboratorium, misalnya serba penelitian-penelitian ilmiah. Tapi untuk cerdas kata, mungkin anak pandai menguasai bahasa asing. Maaf ini kok. Ya.
Ya, ini misalnya mau ngasih bahasa yang pandai berbahasa apa Inggris, berbahasa Mandarin dan sebagainya. Kemudian berikutnya cerdas gambar, melukis termasuk juga mendesain. Kemudian cerdas musik, baik main alat musik maupun bernyanyi, maupun juga musik-musik tradisional. Cerdas gerak adalah kinestetik, mungkin senang berolahraga atau menari. Cerdas sosial, teman, peduli pada teman-teman yang bermasalah sehingga saling membantu. Ini cerdas diri, dan terakhir adalah cerdas alam, lingkungan alam, tumbuh-tumbuhan maupun satwa. Intinya mari temukan potensi dan hargai potensi setiap anak. Jangan sampai kalau anak matematika tidak bagus, lalu bilang kamu bodoh dan sebagainya. Ibu dan Mbak sekalian, saya jujur, waktu SD matematika saya paling tinggi dapat 4. Ya, saya dibilang 3B waktu itu, paling buruk, paling jelek, di antara keluarga ya, paling bodoh dan paling bandel. Tapi kemudian kekuatan sugesti atau doa juga dan juga kata-kata dari ibu saya dan ayah saya menegaskan, kalau kamu dibilang bodoh, tapi dengan belajar kamu bodohnya hilang. Kalau kamu dibilang buruk, ya, jelek, kalau kamu senyum, nanti kamu lebih menarik, teman-teman lebih senang. Nah kalau bandel, maka bandelnya dibuang dalam bentuk yang kreatif, yang bagus, yang bisa menghasilkan. Jadi akhirnya potensi saya dibandingkan dengan saudara kembar saya, walaupun kembar ternyata potensi berbeda. Saya senang teriak-teriak, lama-lama diajak untuk menyanyi. Kemudian saya juga nendang-nendang, akhirnya tadi main sepak bola dan sebagainya. Jadi hargai potensi setiap anak, bahwa tidak semua harus bisa menjadi dokter atau insinyur dan sebagainya, tapi bisa menjadi yang lain. Ya, akhirnya saya pun ya menjadi guru dan sebagai psikolog dalam hal ini. Sistem pendidikan yang tepat, yang menghargai potensi setiap anak akan mendukung pengembangan karakter yang sekarang juga sedang dikampanyekan. Anak menjadi lebih santun, lebih tangguh, tidak mudah menyerah, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, tapi juga tetap disiplin. Ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nomor 1 adalah akhlak mulia, kedua adalah kebinekaan global, bisa bekerja sama karena menghargai perbedaan, gotong royong, tapi mandiri, tetap kreatif, dan juga tetap kritis. Kompetensi pendidik, nah ini yang harus kita pegang, kompetensi kita sebagai pendidik. Itu ada 4, pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Untuk pedagogik, memahami anak didik. Jadi marilah kita memahami setiap anak-anak didik. Saya sebagai guru juga selalu membuat catatan nama-nama dan beberapa perkembangan atau kemajuan-kemajuannya, ciri-cirinya dan sebagainya. Merancang strategi, kita punya rencana bagaimana mengembangkan pendidikan di kelas, kemudian pembelajaran yang kondusif, berarti ramah anak. Jadi tidak penuh kekerasan atau menimbulkan ketegangan, dan fokus pada potensi siswa. Jadi marilah kita punya catatan perkembangan dari setiap siswa. Kemudian kepribadian mantap dan stabil. Sekali lagi saya ingin bertanya, siapa ibu dan bapak sekalian guru yang sudah mantap dan stabil sebagai guru? Luar biasa, mandiri dan etos kerja demi kepentingan terbaik siswa dan tetap memiliki wibawa dan akhlak mulia. Kemudian profesional berarti menguasai materi, menguasai standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi dari anak kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Kemudian mengajar dengan kreatif, artinya kreatif mungkin dipadu dengan nada, dengan gerakan dan sebagainya, dan selalu mengembangkan diri atau terus belajar. Siapa yang ibu dan bapak sekalian guru yang selalu terus banyak belajar? Iya, terus kembangkan diri. Kompetensi sosial adalah objektif, tidak pilih kasih, tidak subjektif, membangun komunikasi secara luas dengan sesama guru, dengan orang tua, mungkin juga dengan dinas pendidikan dan sebagainya, adaptasi di tempat tugas. Kadang-kadang saat pandemi ya kita kadang-kadang ada kunjungan kepada siswa di beberapa siswa yang bermasalah misalnya,
dan sebagai sahabat siswa. Jadi gerakan nasional Sasana Saya Sahabat Anak itu adalah suatu gerakan yang terus kami gencarkan di berbagai tempat, mulai dari Presiden Sahabat Anak, Menteri Sahabat Anak, Bupati, Wali Kota, terus turun sampai ke Lurah, RT, RW, akhirnya ayah dan bunda juga menjadi sahabat anak. Tips guru sukses adalah mencintai profesinya. Pembelajar sejati selalu berpikiran terbuka, menyukai tantangan dan kreatif, komunikatif, menyukai persahabatan, kerjasama, certek ya, atau cerdas teknologi, bukan gaptek, mampu memanfaatkan keterbatasan dan selalu berorientasi ke masa depan. Ciptakan suasana belajar di mana anak-anak gembira dan bahagia. Ini tantangan kita saat ini, bagaimana anak-anak tidak stres, tidak takut, tidak kemudian menjadi school phobia, fobia terhadap belajar dan sebagainya, sehingga komunikasi antara guru dan orang tua perlu, dan orang tua diajak menciptakan keluarga yang ramah anak. Di rumah juga mendampingi putra-putri tercinta, mungkin juga membimbing dengan laptop, mendongeng juga seperti Ibu Guru mendongeng, mungkin juga memasak seperti Ibu Winari juga rajin masak, dicontohkan juga makanan ini yang bergizi adalah ini dan juga nggak boleh dibuang-buang dan sebagainya. Syarat akan pendidikan di rumah ini sebetulnya. Kemudian ya, belajar dengan gembira di taman, kadang-kadang di sofa sambil lesehan, belajar juga tetap dilakukan dan siap menjadi idola anak tadi. Maaf, terpencet salah. Tidak harus dengan cara-cara kekerasan, mohon izin. Ya, sebagai orang tua juga sebagai fasilitator dan motivator, memotivasi anak-anak. Nah, beberapa kelebihan ini juga bisa dicatat juga. Kemudian ya, mungkin juga memperkenalkan budaya di dalam keluarga. Kalau ini juga bagaimana sopan santunnya, menata kamarnya sendiri, membersihkan kamarnya, tidur tepat waktu dan sebagainya. Nah, pendidikan yang dilakukan saat ini adalah nilai-nilai. Bahwa ada nilai-nilai yang dihormati, adalah nilai-nilai agama, nilai adat istiadat, keterampilan sosial. Walaupun misalnya terkendala pada saat pandemi, tapi komunikasi dengan teman-teman dan sebagainya, mohon juga tetap diberi kesempatan. Seni budaya, olahraga, dan juga kreativitas. Anak-anak juga dirangsang ide-idenya. Kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif. Mohon tidak baper, menyerah, aduh begini, menyalahkan keadaan. Hadapi semuanya. Dulu pada waktu belum pandemi dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Sekarang terbalik, anak-anak harus pegang gadget, tidak boleh sekolah karena bahaya. Walaupun sekarang sudah mulai sekolah, tapi masih kemungkinan di beberapa tempat juga masih belajar di rumah. Nah, ketergantungan pada gadget ini juga sudah mulai mewabah. Bahkan Pak Presiden sendiri pernah memanggil saya dan mengatakan, "Kak, kok sekarang anak-anak jadi kecanduan gadget ya?" Nah, apakah ada putra-putri atau murid-murid Ibu dan Mbak sekalian yang kecanduan gadget? Banyak ya. Nah, dalam hal ini mohon kita tetap bijak, tetap tidak dengan cara kekerasan, misalnya dibentak atau dibanting dan sebagainya. Mungkin dengan cara tadi berdiskusi, ngobrol bareng asik, menciptakan logo-logo atau gambar poster dan sebagainya. Atau bikin puisi, atau bikin lagu misalnya. Nah, misalnya bikin gadget, ini gadget apa ya? Nah, gadget yang sehat. Nah, misalnya gadget itu ada manfaatnya, banyak manfaat, tapi bisa bahaya loh. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan tanggung jawab. Bisa dikasih nada-nada, misalnya gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, berarti kalau sudah selesai belajar, misalnya ditutup, serahkan ke ibu lagi, disimpan, misalnya bermain yang lain.
Mungkin ada cerdas tangkas, berpacu dalam melodi, lagu-lagu wajib, lagu-lagu daerah, dan sebagainya bisa dibuat sesuatu yang menyenangkan. Kalau internet misalnya, internet yang sehat. Nah, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Satu kata harus diingat, berinternet sehat. Berarti tidak mengakses ke situs pornografi, radikalisme, kemudian kekerasan dan sebagainya. Supaya rajin belajar, ya bikin lagu rajin belajar. Ini ada kata-kata, silakan ibu dan bapak guru, ibu dan bapak sekalian bisa mengisi nadanya masing-masing. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo adik, rajinlah belajar. Itu bekal untuk masa depan. Intinya, upayakan adalah menghadapi anak tanpa ada tekanan atau kekerasan dengan kreatif. Dan mohon tetap jaga kesehatan kita. Kita tetap berusaha sehat menghadapi berbagai situasi saat ini, apalagi saat pandemi. Nah, saya bagi resep kiat saya untuk tetap menjaga kesehatan. Saya pernah menceritakan waktu jadi gelandangan, tidur di tempat sampah, tidur di emperan pasar, kadang-kadang disiram satpam karena kesiangan bangun. Tapi saya menjaga kesehatan dan sampai sekarang alhamdulillah terus terjaga kesehatannya. Saya dengan prinsip gembira. Tapi ini singkatan dari huruf GEMBIRA. G adalah apa? Gerak. Nah, jangan mager. Siapa ibu dan bapak sekalian yang masih suka berolahraga, teratur? Iya. Saya selama pandemi ya kalau tidak biasanya jogging per hari 4-5 km. Tapi kalau di rumah paling enggak lompat saja sampai 50 kali. Ya, dengan begini darah mengalir lancar segar. Ada yang salto, koprol dan sebagainya. Tapi gerak, push up, dulu waktu remaja masih 100 kali, sekarang 80 kali. Tapi itu murah meriah karena push up itu dijaga betul-betul. Lalu gembira berarti G, E adalah emosi cerdas. Saya pernah ditanya media, pernah nggak marah sama anak? Loh, saya manusia dong, bukan robot, ya marah. Marah kepada anak gimana? Saya selalu mengatakan, sayang, ayah marah. Waktu itu kan mau belajar sama-sama kan? Atau waktu itu mau bangun pagi, sholat subuh kan? Nah, dengan marah sedikit senyum, membelai kepala anak atau megang tangannya, anak tidak terluka hatinya. Tapi kalau sudah marahnya meledak, ya sudah. Saya buang ke kamar mandi, nyanyi, biasanya lagu-lagu Tapanuli. Bute di pangungsian dawamangmu ale bute. Begitu teriak begitu, plong akhirnya selesai. Begitu keluar sudah senyum lagi. Anak-anak udah tahu, wah ayah lagi marah. Jadi anak tidak terluka hatinya tapi kita melepaskan. Kalau enggak ya saya latihan karate apa dipukul dan sebagainya, artinya bukan mukul orang ya tapi mukul genting, saya bro udah puas gitu. Jadi intinya adalah disalurkan dengan cara-cara yang cerdas. GE, M adalah makan minum yang sehat. Saya karena udah biasa prihatin gak makan daging dari muda, akhirnya ya sudah terus nabati. Jadi makan makanan ya nasi pecel. Jadi kapan-kapan mau merasakan ulekan sambal pecelnya Ibu Filarni, itu daun-daunan. Pokoknya semua daun saya makan kecuali daun pintu sama daun jendela itu. Makanan sehat, minuman juga. Nah, B-nya adalah berdoa, beribadah, bersyukur, penuh rasa syukur. Jadi apapun juga yang kita hadapi penuh rasa syukur dulu. Dengan syukur berarti kita juga bahagia karena mendapatkan yang positif terus. I-nya adalah istirahat.
Jadi mohon kita juga mengatur waktu istirahat kita. Saya alhamdulillah rata-rata 8 jam per hari tidur yang berkualitas. Kalau misalnya kurang, kadang-kadang masih 5 atau karena apa ya, nanti pada saat dimanapun, misalnya kalau saya pakai pesawat terbang atau kemarin hampir 10 jam perjalanan dari Jakarta ke Bandar Lampung ini, itu saya tidur nyenyak, jadi terpenuhi kekurangan tidur. Paling tidak istirahat dari dendam, dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. Maka kita akan merasa lebih nyaman dan sehat. Dan R-nya adalah rukun dalam keluarga, ramah, rukun di dalam pertemanan. Ibaratnya lagunya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi terus mesra dengan pasangan, dengan putra putri, dengan asisten rumah tangga, dengan mertua dan sebagainya. Saya bercontoh kalau anak-anak saya kadang-kadang galak sama asisten rumah tangga, saya bilang, bapak kamu dulu bekas asisten rumah tangga loh. Jadi berarti menghina ayah, saya bilang. Oh ya, akhirnya ya udah kita jadikan bahan diskusi. A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi terus berkarya sebagai guru profesional dengan karya-karya buku-bukunya tadi, seperti tadi contohnya, tulis pengalaman-pengalaman sebagai guru pada saat pandemi dan sebagainya, maka ini akan terus abadi dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang. Nah, supaya kita bergerak, siap kita menari bersama. Baik, saya ajak menari ibu dan bapak sekalian. Nah, saya mulai dengan sebuah dongeng. Ada seekor ayam yang begitu bangga melihat burung elang terbang di langit biru. Dia memuji dengan paruhnya yang kecil. Ciap, 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 ciap. Nah, mohon tarian pertama adalah begini. Ciap, 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 ciap. Nah, kemudian pada waktu dia terbang tinggi, gerak sayapnya adalah begini. Kepak sayap, ciap, ciap, ciap. Nah, kepak sayap. Kemudian dia melihat bahwa waktu terbang itu menikung ke kiri kanan dengan menggerakkan bahunya. Jadi kita gerakkan bahunya. Ciap, 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 ciap. Oh, tepuk tangan gembira, kepak sayap, dan menggerakkan sayapnya. Iya, jadi mungkin kalau ini adalah gerakan-gerakannya, ada nggak ini? Oh iya, kepak sayap, ciap, ciap, kepak sayap. Kemudian tepuk tangan dan menggerakkan bahunya. Mohon dengan segala hormat kita menari bersama supaya darah mengalir lebih lancar. Mohon izin untuk berdiri Bapak Bupati dengan segala hormat, Bunda PAUD. Iya, siap menari bersama? Kita tepuk tangan semuanya. Iya, sekarang lihat ke depan. Ciap, ciap, kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngop, ngek ngop. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngop, ngek ngop. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngop, ngek ngop. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngop, ngek. Terbang rendah. Oh senangnya. Ciap, ciap, kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngok, ngek ngok. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngok, ngek ngok. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngok, ngek ngok. Kepak sayap, tepuk tangan, ngek ngok. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, dengan bergerak kita insya Allah akan lebih fit karena darah akan mengalir lebih lancar dalam tubuh. Bagi anak-anak, belajar akan lebih efektif kalau ada unsur hiburan, ada amusement. Jadi bukan hanya disentuh kognitifnya, tapi afektifnya. Disentuh hatinya dengan warna-warni, dengan nada-nada indah, gerakan dan sebagainya. Ciptakan juga nuansa warna-warni, selalu berpikir positif bahwa semua anak hebat.
semua anak cerdas, semua anak baik. Badan segar karena kita bergerak, otomatis emosi juga akan lebih sehat. Juru jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat. Ini adalah kewajiban kita memenuhi hak anak. Kompak di dalam keluarga dengan pasangan, di sekolah dengan sesama guru, dengan dinas pendidikan, dan semua pemangku kepentingan pendidikan, peduli pada hak anak, terus belajar dan senantiasa kreatif. Guru profesional kreatif adalah ibaratnya semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi, ya mari kita tingkatkan kemampuan menyanyi. Mungkin tidak sekali hobi mesah, nggak apa-apa. Tapi nyanyi yang benar. Jangan misalnya, Bu Guru kalau nyanyi maju tak gentar gimana? Jangan, maju tak gentar, membela yang benar. Mungkin dengan daya yang tepat. Sol, mi, sol, do, mi. Re, do, la, sol. Yang tepat gitu. Pendongeng juga. Mendongeng, kadang-kadang mendongeng, jangan Bu Guru dongeng dong, anak kelas 1 misalnya, ya udah duduk, dengerin Bu Guru mendongeng. Ayo lihat ke depan. Pada suatu hari, ada si kancil, pergi ke pasar, curi ketimun, tangkap polisi, selesai. Dongeng apa upacara tuh? Mungkin, wah ada si kancil, jalan-jalan, ngek-ngok, ngek-ngok. Tiba-tiba dari balik batu besar muncul, lari dan sebagainya. Jadi dengan nada indah, dengan gerakan-gerakan dan sebagainya. Kalau ada boneka, mungkin ada boneka juga. Nah, wah, ini ada boneka. Boneka ini seekor burung apa ini? Burung enggang. Nah, misalnya dikasih nama apa? Misalnya namanya siapa? Kamu siapa namanya? Saya. Namanya siapa? Saya. Namanya? Saya. Jangan galak-galak dong. Namanya siapa? Loli. Oh, namanya Loli. Loli seneng ya di sini ya? Iya. Bisa nyanyi nggak? Enggak. Ya, nyanyi dong. Enggak. Nyanyi. Enggak. Nyanyi dong. Enggak. Jangan galak-galak dong. Kok bisa ngomong? Yang ngomong siapa? Kak Seto. Oh, yang ngomong Kak Seto. Intinya adalah bagaimana kreatif mengisi nada-nada. Nah, kemudian juga apa? Sebagai seniman, mungkin menata, sebagai pelawak, mungkin juga ada humor segar yang edukatif. Kemudian mungkin juga sebagai pesulap, misalnya apapun juga supaya menarik, misalnya mengajarkan bahasa Inggris bukan sekedar merah apa, kuning apa, biru apa. Ya, mungkin dengan what is the color of this handkerchief? This one is Kak Thomas mana? This one is red misalnya. Kemudian what is the color of this one? Yellow. Ya, what is the color of this one? Blue misalnya. Atau bisa misalnya, bisa dipegang ini, ada nggak lecetnya? Itu nggak bisa. Dipegang. Nah, misalnya, sekarang pura-puranya Pak Guru jadi Pak Tarno main sulap. Nah, sekarang Pak Guru mau jadi Pak Tarno, mau sulap. Ini kotak, ini supaya muncul suasana yang berwarna-warni, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abra, wow, ada aneka warna bunga-bunga. Nah, kebunku semuanya indah. What is the color of this flower? Orange, yellow, blue, red, pink, dan sebagainya. Ya, intinya mohon kita sebagai pendidik, baik guru maupun orang di rumah, selalu berusaha kreatif. Kalau kita para guru atau pendidik kreatif, maka anak-anak juga akan tumbuh kreatif. Karena zaman sekarang diperlukan tokoh-tokoh yang kreatif, yang bisa menciptakan berbagai pembaruan-pembaruan dan mengatasi berbagai kelemahan yang sudah dicontohkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan kreativitasnya,
yang luar biasa dalam menata pendidikan. Anak-anak akan semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Guru bijak juga mendidik siswa-siswinya sesuai zamannya. Marilah kita juga terus kreatif. Kita semua bisa belajar. Siap untuk terus belajar? Nah, prinsip pendidikan adalah justru contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Mari kita bulatkan tekad, stop kekerasan dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak. Impian anak-anak di sini adalah Kabupaten Lampung Selatan yang layak anak, menuju ke idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan, anak-anak Lampung Selatan, tersenyumlah. Mereka bukannya ingin menjadi cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia bersama ayah bunda di rumah, teman-teman di sekolah, dan para guru-guru tercinta. Dan anak-anak bahagiakan apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu mohon izin saya tutup dengan sebuah lagu sederhana. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mendidiknya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Ya, maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Kak Seto. Terima kasih Kak, sudah bisa memberikan materi luar biasa. Kakak ya.